Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufi Susiana sebagai moderator dari kelompok 11 dengan tema Ciamamai dengan anggota Ajeng Amalia, Siti Soleha, Nadine. Baik, untuk teman-teman silahkan untuk dimulai presentasinya. Maaf untuk Kak Soleha gak ada suaranya. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki definisi ya. Untuk definisinya itu sendiri yaitu next. Nah, untuk definisi kanker payudara itu merupakan penyakit keganasan yang paling banyak menyerang wanita ya. Penyakit ini itu disebabkan karena terjadinya pembelahan sel-sel tubuh secara tidak teratur sehingga pertumbuhan sel tidak dapat dikendalikan dan akan tumbuh menjadi benjolan tumor atau kanker, khususnya itu pada payudara. Nah, untuk etiologinya itu bisa dari usia. Nah, untuk usia itu sendiri semuanya untuk wanita itu rentan ya terkena kanker payudara. Namun lebih rentan lagi kalau wanita dengan usia 50 sampai 60 tahun ke atas seperti itu. Untuk riwayat penyakit ini semisal ada seorang ibu terkena kanker payudara di bagian kanannya atau kirinya itu bisa terkena juga penyakit kanker payudara selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah riwayat keluarga, faktor genetik dan hormonal, juga dari faktor menopause dan kehamilan pertama, obesitas pasca menopause juga bisa. Dietil stilbestrol. Nah, ini obat anti keguguran ya, namun jika dikonsumsi terus-menerus itu bisa menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya itu ada penyinaran. Untuk penyinaran ini semisal di masa kanak-kanak atau masa remajanya sering terkena penyinaran di bagian dada itu bisa memicu kanker. Nah, untuk faktor eratnya itu bisa dari virus, lingkungan, hormonal, dan familial. Nah, untuk patofisiologinya itu ada fase induksi 15 hingga 30 tahun. Nah, pada fase ini itu belum dipastikan penyebabnya, tapi faktor lingkungan itu memegang peranan besar terjadinya kanker. Nah, selanjutnya itu ada fase in situ, itu bisa 1 sampai 5 tahun. Pada fase ini itu perubahan jaringan itu muncul menjadi suatu lesi atau prekanker. Terus untuk fase invasinya itu pada fase ini itu sel-selnya itu menjadi ganas dan berkembang biak dan mengfiltrasi melalui membran sel jaringan ke sekitarnya. Untuk fase selanjutnya, fase diseminasi itu berjalan 1 sampai 5 tahun. Pada fase ini itu tumornya itu semakin membesar dan kemungkinan penyebaran ke tempat-tempat yang lebih bertambah. Untuk tanda dan gejalanya itu yang pertama terdapat massa utuh atau kenyal, nyeri pada daerah massa, adanya lekungan pada area mamae, kulit berkeliput seperti kulit jeruk, pengelupasan papila mamae, adanya kerusakan area puting susu, dan ditemukan lesi pada pemeriksaan demografi. Untuk komplikasinya itu kanker payudara bisa memetastase jaringan sekitarnya dan juga melalui saluran limfa dan pembuluh darah ke organ-organ lain. Untuk penata laksanaan medisnya itu ada kuratif dan juga paliatif ya. Untuk kuratifnya itu bisa dari pembedahan, mulai dari lumpektomi sampai kuadranektomi. Nah, untuk paliatifnya itu sendiri adalah non pembedahan. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dari laboratorium ya. Nah, laboratorium ini bisa tes tumor marker embryonic antigen atau CEA. Terus untuk tes diagnosa lainnya itu sebenarnya ada 2, itu invasif dan non-invasif. Untuk invasifnya itu bisa pemeriksaan biopsi.
Untuk non-invasifnya itu pemeriksaan mamografi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Kak Solenga atas penjelasan mengenai materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan dari CA-MAMAI atau kanker payudara. Diawali dengan riwayat kesehatan pasien, ada keadaan umum, riwayat penyakit pasien, riwayat alergi, prioritas triase. Untuk prioritas triase ini, pasien di triase kuning. Untuk keluhan utamanya nyeri pada perut sebelah kirinya. Lanjut untuk data primernya, meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk data sekunder, ada keadaan umum dari pasien, pemeriksaan dari kepala leher, toraks jantung, abdomen, dan ekstremitas dari pasien. Untuk data penunjangnya, di sini ada 6 jenis pemeriksaan, bisa dilihat dari hasil dan juga nilai normal dari pemeriksaannya. Lanjut ke analisis data. Untuk analisis data yang pertama, dari data subjektif dan data objektif, dari etiologinya adanya benjolan mendesak sel saraf, lanjut ke interupsi sel saraf, adanya penekanan syaraf, kemudian kerusakan integritas kulit, dan mengarah ke nyeri akut. Untuk masalahnya kita ambil nyeri akut. Untuk analisis data yang kedua, dari data subjektif dan data objektif, dari etiologi atau penyebabnya adanya kurang terpapar informasi, kemudian salah interpretasi terhadap informasi, lanjut ke keterbatasan kognitif, kemudian mengarah ke kurang akurat lengkapnya informasi yang ada, dan masalahnya kita ambil defisit pengetahuan. Untuk prioritas masalahnya, yang pertama dari nyeri akut ini berhubungan dengan kerusakan integritas kulit dan ditandai dengan agen cedera fisik. Ini juga ditandai dengan klien mengatakan merasakan nyeri pada perut sebelah kirinya. Untuk data penunjangnya bisa dibaca di bawahnya. Dan prioritas masalah yang kedua, dari pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Ini ditandai dengan klien mengatakan mempunyai riwayat penyakit CA-MAMAI. Untuk rencana keperawatan, dari diagnosa yang pertama, nyeri akut. Untuk tujuan kriteria hasil, meliputi seperti di tabel. Dari intervensinya, manajemen nyeri, diobservasi ada beberapa poin. Dari intervensi juga kita meliputi terapeutik non-farmakologis, ada juga edukasi, dan kita melakukan kolaborasi dari pemberian dosis obat. Untuk rencana keperawatan dari diagnosis yang kedua mengenai defisit pengetahuan. Untuk keterangannya dari evaluasi, kita ambil edukasi kesehatan dari Siki, meliputi beberapa poin. Lanjut ke implementasi dan evaluasi keperawatan. Diagnosis yang pertama, Kamis 21 Oktober 2021, implementasi dari masalah keperawatan 1, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Implementasi ada beberapa poin di bawah. Untuk evaluasinya, nyeri pasien ini teratasi sebagian, namun untuk intervensinya kita lanjutkan. Untuk diagnosis yang kedua, Kamis 21 Oktober 2021, tentang defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dari evaluasinya, masalah defisit pengetahuan pasien teratasi, intervensinya kita hentikan. Untuk kesimpulan bisa dijelaskan dengan rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, kanker payudara merupakan kebanyakan kalinya menyerang wanita. Penyakit ini disebabkan karena pembelahan sel itu secara tidak teratur, sehingga sel tidak dapat dikendalikan dan tumbuh menjadi benjolan tumor. Kanker payudara adalah suatu penyakit seluler yang dapat dari payudara
dengan manifestasi yang mengakibatkan kegagalan mengontrol proliferasi dan maturasi sel. Kanker payudara adalah suatu penyakit yang menggambarkan gangguan pertumbuhan seluler dan merupakan penyakit sebutan penyakit menular. Itu sudah dari kami berikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi oleh kelompok kami mengenai CA Mamai atau kanker payudara. Saya mewakili moderator, mohon maaf bila ada salah, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.